Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 7 SPG akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami dalam mata kuliah Geospatial Data Science dan Geo AI yang berjudul Uji Akurasi dari Segmentasi Superpixel Multi Resolution dan Watershed. Saya Salwa Dwi Putri Satibi. Saya Rudi Ramdhani. Saya Yuspi Aliandra. Saya Cynthia Nazwa. Segmentasi citra merupakan tahap penting dalam analisis penginderaan jauh dan pengelolaan citra digital karena menentukan kualitas hasil klasifikasi dan identifikasi objek. Terdapat berbagai metode segmentasi seperti superpixel, multi-resolution, dan watershed yang memiliki prinsip dan hasil berbeda. Perbedaan algoritma tersebut yang sering menghasilkan tingkat akurasi segmentasi yang bervariasi tergantung pada jenis citra dan skala analisis. Oleh karena itu perlu dilakukan uji akurasi untuk mengetahui metode segmentasi yang paling optimal dalam menghasilkan batas objek yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang pertama alat dari hardware yakni laptop atau PC. Kemudian alat softwarenya ada QGIS atau ArcGIS. Kemudian ada eCognition Developer, ada Google Colab, beserta Excel. Kemudian diperlukannya juga data. Yang pertama ada ortofoto 36 hektar. Kemudian ada GSD 0,6 mm. Yang pertama adalah pengolahan ortofoto. Yang kedua ada segmentasi, kemudian dilanjutkan dengan data latih, kemudian dilanjutkan dengan penambahan fitur atau inovasi, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, kemudian ada evaluasi, dan tidak lupa uji akurasi, serta kemudian ada hasilnya. Baik, dari segmentasi ini kita membuat 3 segmentasi. Kemudian tujuan segmentasi adalah memisahkan citra menjadi beberapa bagian atau objek yang memiliki kesamaan karakteristik seperti warna, tekstur, serta bentuk agar setiap objek dapat dianalisis secara lebih spesifik dan akurat pada tahap klasifikasi selanjutnya. Nah, kemudian ada 3 hasil segmentasi yang telah kita olah. Yang pertama adalah hasil segmentasi superpixel, yakni berjumlah poligon 494.418 poligon. Untuk karakteristiknya detail kecil berbasis warna dan spasial. Kemudian ada juga hasil segmentasi multi resolution yang dimana berjumlah poligon 4034 poligon berkarakteristik gabungan spektral dan bentuk. Kemudian ada hasil segmentasi watershed yang terakhir, yakni jumlah poligonnya 442.700 poligon. Kemudian untuk karakteristiknya berdasarkan gradasi dan warna. Hasil dari 3 segmentasi ini menunjukkan bahwasannya segmentasi superpixel menghasilkan jumlah poligon terbanyak sebanyak 494.418 poligon. Kemudian hasil segmentasi multi resolution yakni menghasilkan jumlah poligon paling sedikit, yakni berjumlah 4.034 poligon. Oke, setelah melakukan segmentasi dari ketiga segmentasi tersebut, kami menambahkan titik data latih atau titik training sebanyak 100 per kelas. Ada 100 untuk vegetasi, 100 untuk bangunan, 100 untuk jalan, 100 untuk lahan kosong, dan 100 untuk perairan. Dan titik data latih tersebut digunakan di semua segmentasi, baik di multi resolution, di superpixel, juga di watershed. Selanjutnya ada penambahan fitur untuk mengembangkan inovasi dari kami. Inovasi dari kami yaitu menggunakan fitur baru berupa indeks vari yang diturunkan dari kanal atau data RGB. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pemisahan kelas vegetasi dan non-vegetasi. Untuk rumusnya tersendiri, vari itu menggunakan band green dikurang band red dibagi band green ditambah band red dikurang band blue.
Alasan kami memilih Vari yaitu tidak memerlukan data NIR, jadi hanya memerlukan data RGB-nya saja, lalu lebih tahan terhadap pengaruh atmosfer, efektif untuk memisahkan vegetasi dan non-vegetasi, juga meningkatkan akurasi klasifikasi. Untuk gambar di atas merupakan penjelasan dari nilai terang menunjukkan vegetasi dan nilai gelap menunjukkan non-vegetasi. Kami melakukan klasifikasi pada 7 model, diantaranya Random Forest, Extract Trees, Gradient Boosted Decision Tree, Key Nearest Neighbor, Logistic Regression, Support Vector Machine Radial Basis, Function, sama Ensemble Voting. Berikut adalah bentuk titik uji akurasi dari kelompok kami. Dari 5 kelas, kami mengambil 50 titik pada masing-masing kelas. Konsep dasar Random Forest ini menggabungkan banyak pohon berdasarkan uji akurasi atau Ensemble of Decision Trees. Kelebihan Random Forest ini tahan terhadap overfitting, akurat dan cocok untuk data yang besar. Kekurangannya, interpretasinya lumayan sulit, waktu trainingnya yang agak lama. Contoh penggunaannya, klasifikasi penutup lahan, deteksi penyakit tanaman, dan lain-lain. Berikut adalah hasil Random Forest pada 3 segmentasi. Yang berwarna jingga itu bangunan, berwarna merah itu jalan, berwarna hijau muda itu lahan kosong, berwarna biru itu perairan, dan berwarna hijau tua itu vegetasi. Extract Trees ini berbeda dengan Random Forest. Pembagian node yang dilakukan tuh lebih acak atau lebih ekstrim. Kelebihannya lebih cepat dari Random Forest dan bisa menghasilkan hasil yang stabil. Kekurangannya bisa sedikit kurang akurat jika datanya kecil. Jadi Extract Trees ini juga cocok untuk data yang sangat besar. Ciri khasnya lebih mengandalkan randomisasi atau varians tinggi yang biasnya lebih rendah. Berikut adalah hasil dari ketiga segmentasi kami. GBDT ini memiliki konsep dasar pohon dibangun bertahap. Tiap pohon memiliki kesalahan dari pohon-pohon sebelumnya. Kelebihannya, akurasinya lebih tinggi, performa lebih bagus pada data yang kompleks. Kekurangannya agak lambat dalam proses training, sensitif terhadap parameter. Berikut adalah hasil dari ketiga segmentasi yang kami lakukan. Key Nearest Neighbor memiliki konsep dasar prediksi berdasarkan tetangga terdekat dalam ruang fitur. Kelebihannya lebih sederhana dan tidak perlu training yang kompleks. Kekurangannya lambat saat prediksi, sensitif terhadap skala fitur. Visualisasinya dapat dijelaskan secara 2 dimensi sederhana. Berikut adalah hasil dari Key Nearest Neighbor kelompok kami. Model ini merupakan metode statistik klasik yang digunakan untuk klasifikasi biner dengan fungsi utama berupa fungsi sigmoid. Kelebihannya adalah mudah dipahami, cepat, interpretatif, lalu kekurangannya tidak cocok untuk data non-linear tanpa transformasi, dan model ini sering dijadikan baseline model. Berikut merupakan hasil dari logistic regression kelompok kami. Konsep dasarnya yaitu mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas. Kelebihannya itu adalah kuat untuk data non-linear, kekurangannya tidak efisien untuk dataset besar dan butuh tuning parameter. Dan model ini cocok untuk data dengan batas antar kelas yang kompleks. Berikut merupakan hasil dari Support Vector Machine (RBF) kelompok kami.
ensemble voting, yaitu metode yang menggabungkan hasil dari beberapa model sekaligus. Tujuannya adalah untuk mengombinasikan kelebihan dari setiap algoritma sehingga hasil akhirnya menjadi lebih akurat dan stabil. Voting ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu hard voting dan soft voting. Dan tujuannya adalah untuk memanfaatkan kelebihan dari tiap model. Berikut merupakan hasil dari ensemble vote kelompok kami. Berikut merupakan hasil akurasi dari masing-masing model dan metode segmentasi. Secara umum terlihat bahwa nilai akurasi dan F1 Marco bervariasi antar metode segmentasi dan algoritma. Untuk segmentasi superpixel, nilai akurasi tertinggi diperoleh oleh model Extratrice dan logistic regression, yaitu sekitar 0,73. Lalu pada segmentasi multi resolution, model KKN dan Extratrice juga memberikan nilai akurasi tertinggi berkisar antara 0,70 sampai 0,71. Sedangkan pada watershed segmentasi, model logistic regression dan Extratrice menempati posisi teratas dengan nilai akurasi hingga 0,73. Secara umum, model berbasis tree, ensemble, dan random forest dan Extratrice menunjukkan performa paling stabil di semua jenis segmentasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa multi-resolution segmentasi memberikan kinerja terbaik secara keseluruhan, terutama pada model random forest dan Extratrice. Hal ini karena pembagian objeknya lebih halus sehingga variasi fitur citra bisa tertangkap lebih baik. Lalu watershed segmentasi berada di posisi menengah dengan hasil yang cukup stabil namun cenderung terfragmentasi sehingga F1 Marco-nya lebih rendah. Sementara itu, superpixel segmentasi menghasilkan skor terendah. Hal ini bisa disebabkan oleh over segmentasi di mana area objek terbagi terlalu kecil sehingga kehilangan keseragaman antar pixel. Sebagai penutup dari keseluruhan uji akurasi ini, dapat disimpulkan bahwa multi-resolution segmentasi dengan model random forest dan Extratrice memberikan hasil terbaik untuk kasus citra di wilayah Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Penambahan fitur vari juga terbukti membantu membedakan antara vegetasi dan non-vegetasi dengan lebih baik tanpa memerlukan kanal NIR. Sudah disimak video hasil UTS kami? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.